Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Zidni Ilman Rizki, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25401303338. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Al-Ma'arif Ketanggungan pada kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, berarti kabarnya baik ya? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Sebelum absen, enaknya berdoa dulu aja wes, biar gampang. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Oke, selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Fauzia Faira, Azahra, Ade Revaliani, Abdi Ahsan Syawal, Isnaini Novianti, Raihandra, Rizky Ramadan. Berarti hari ini berangkat semua ya? Alhamdulillah bisa berangkat semua, berarti insya Allah keadaannya baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah airku, harum padaku, di sana aku berdiri, dari hatimu. Indonesia berbangsa. Oke, setelah melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama, siap ya? Tolong didengarkan baik-baik. Mengapa kita itu harus beriman kepada para malaikat? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Oke, silakan Reva. Karena beriman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman. Oke, betul sekali jawabannya. Karena beriman kepada para malaikat itu merupakan salah satu rukun iman. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim itu harus beriman kepada para malaikat.
malaikat. Oke, selanjutnya saya ada satu pertanyaan lagi tentang malaikat. Apa saja dan sebutkan tugas dari para malaikat? Ada yang bisa jawab? Oke, Zahra apa jawabannya? Oke, jadi jawabannya betul, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul, dan itu merupakan tugasnya malaikat Jibril. Betul sekali. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan sifat perilaku manusia kepada malaikat. Dan yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan tugas malaikat dan hubungan iman kepada malaikat. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada para malaikat dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada para malaikat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum memulai ke kegiatan inti, saya ada ice breaking. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Yuk, berdiri yuk. Oke, clue-nya itu ada 3. Yang pertama itu botak, batuk, dan batik. Oke, ketika saya bilang botak, nanti kalian memegang kepala. Kalau saya bilang batuk, kalian memegang mulut. Kalau saya bilang batik, kalian memegang baju. Oke, anggap saja kalian lagi memakai batik ya. Oke, kita mulai ice breaking-nya. Siap, fokus. Batuk, botak, batuk, botak, batik, batuk, botak. Oke, fokus. Sekali lagi ya. Botak, ayo, batuk, botak, batik. Oke, semua benar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran kita. Nanti kalian menonton video. Nah, nanti ketika video tersebut dijalankan, semuanya harap diperhatikan ya. Nanti ketika akhir video, saya akan ada pertanyaan untuk salah satu siswa dan semoga bisa menjawabnya. Makanya untuk videonya ditonton baik-baik. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi videonya seperti itu. Oke, dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa menjelaskan apa isi dari video tersebut. Ada apa enggak? Oke, Isna, ini apa isi dari video tersebut? Oke, betul sekali. Jadi di dalam video tersebut tadi ada anak kecil yang melakukan perbuatan yang buruk seperti mengagetkan temannya, menendang hewan, dan tidak nurut dengan perintah ibunya. Selanjutnya yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang materinya, tentang materi. Kalian bisa disimak bareng-bareng. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, oke. Ini poin-poinnya. Nanti kita akan membahas tentang yang namanya pengertian. Pengertian iman kepada malaikat itu seperti apa sih? Dan yang kedua, sifat dan perilaku malaikat. Malaikat pun mempunyai sifat dan perilaku. Nanti dijelaskan. Terus, nama-nama malaikat dan tugasnya malaikat.
Terus yang keempat, hubungan iman dengan malaikat. Kelima, hikmah beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan beriman kepada para malaikat. Oke. Yang pertama itu pengertian iman kepada para malaikat. Nah, iman kepada para malaikat itu termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh nur ilahi atau cahaya Allah. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Jadi, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dari apa? Dari cahaya, betul. Beda dengan kita. Kita diciptakan dengan tanah. Dan selanjutnya yaitu adalah sifat dan perilaku malaikat. Nah, di sini ada 7 ya. Ada 7 sifat dan perilaku malaikat. Salah satunya, yang pertama itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat itu adalah makhluknya Allah. Jadi malaikat itu pasti dan selalu taat kepada penciptanya yaitu Allah. Oke, selanjutnya nama-nama malaikat. Malaikat yang wajib kita imani itu ada berapa? 10. Yang pertama malaikat Mikail. Ridwan. Oke, jadi ada 10 ya yang wajib kita imani. Selanjutnya yaitu hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Kalian pernah berada di tempat tersembunyi sendirian, misalkan di kamar sendirian kan, nggak ada orang yang melihat. Misalkan lagi galau, pengen menyendiri, pengen nggak diganggu sama siapapun, pengen nggak ada yang melihat. Tapi itu sebenarnya ada yang melihat, yaitu para malaikat. Terus selanjutnya hikmah beriman kepada para malaikat. Oke, ada berapa poin? Ada 5, A, B, C, D, dan E. Nah, yang pertama itu hikmahnya apa? Memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin kepada ketaatan malaikat. Selanjutnya, yaitu perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada para malaikat. Ada 3 poin. Yang pertama, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Kemarin sudah saya bagi kelompok kan? Sudah? Ini duduknya sudah sesuai kelompok? Oke, bagus. Kalau sudah sesuai kelompok, nanti saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Artinya nanti kalian mengerjakan soal yang saya berikan. Nah, ketika sudah selesai, didiskusikan bareng-bareng dengan teman kalian, nanti dipresentasikan satu persatu per kelompok. Oke, saya bagi dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, silakan dikerjakan. Kelompok 3 ya, berarti silakan dikerjakan. Jadi sini jawabnya. Oke, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan. Ya, silakan dikerjakan di situ. Yang mau maju, kelompok berapa dulu? 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Silakan perkenalan terlebih dahulu biar itu nama kamu siapa, nama ini siapa, nama siapa. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ofaira dan ini Azahra Alizan Rafian. Dan yang terakhir Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Oke, silakan sampaikan hasil diskusi kalian. Dibaca dulu pertanyaannya, terus dijawab. Yang berisi pertanyaan. 1. Jelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya, mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya dalam Quran Al-Anbiyah halaman 21 ayat 19. 2. Sebutkan dan jelaskan sifat dan perilaku malaikat. Silakan nggak usah buru-buru, santai aja. Silakan dijawab. Sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah selalu taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepadanya. Silakan bagi yang mau bertanya. Silakan, ada nggak? Salisa mau tanya? Oke, silakan. Oke, tadi pertanyaannya apa dalil bahwa malaikat itu makhluk Allah? Jelas maksudnya? Jelas. Oke, sok silakan dijawab. Dalil yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 19 yang menjelaskan bahwa malaikat itu makhluk Allah. Jadi paham apa belum Salisa? Paham ya? Oke, ada yang bertanya lagi apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada yang bertanya, silakan bisa ditutup terlebih dahulu. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Sebutkan tugas para malaikat secara umum. Secara umum, tugas malaikat menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana hubungan imam kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan Pak El ingin bertanya. Diperhatikan. Malaikat memiliki nama lain. Apakah benar? Jika benar, apa nama lain malaikat Jibril? Ya, malaikat Jibril memiliki nama lain. Nama malaikat Jibril antara lain 1. Ruh Al-Qudus, Ruh Al-Amin, dan Namus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa hikmah beriman kepada malaikat Allah. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Soal yang kedua, sebutkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Selalu bermohon hidayahnya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan.
Silakan, ada yang mau bertanya apa enggak dari kelompok? Oke, Rizky mau bertanya, silakan. Apa Ki? Kita harus berusaha dengan optimis, dilandasi keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. Gimana Ki? Jelas apa enggak? Jelas. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 2? Kalau tidak ada, silakan bisa ditutup. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu saya ingin melakukan evaluasi. Saya akan memberikan narasi singkat. Nah, semisal kalian lagi ujian kenaikan kelas maupun ujian nasional nih. Pastikan yang namanya ujian ada pengawas, yaitu Bapak Ibu guru. Nah, ketika ada pengawas, kalian tentu tidak akan mencontek karena ada pengawas. Nah, kalau pengawasnya nggak ada nih, misalkan pengawasnya nggak ada, lagi pergi ke kamar mandi atau lagi kemana gitu, intinya pengawasnya nggak ada. Nah, kira-kira kalian bakal menyontek apa tidak? Ada yang bisa jawab? Oke, Rai, apa? Oke, betul sekali. Jadi walaupun kita diawasi oleh para pengawas, kalian harus tetap mengerjakannya dengan jujur. Karena kalau kalian mau mencontek, itu ada yang ngawasin, yaitu malaikat, apa? Rokib dan atid, yang tugasnya adalah mencatat amal dan buruk. Oke, selanjutnya yaitu saya ingin siswa ini ingin merefleksikan apakah ketika pembelajaran tentang iman kepada malaikat itu bisa merubah perilaku kalian apa enggak? Apakah saya menjadi merasa takut, merasa bangga, apa biasa saja? Ada yang bisa jawab? Oke, ada, silakan Afifah, jawabannya apa? Malu jika berbuat salah, betul sekali. Jadi ketika kita hendak mau melakukan perbuatan itu, perbuatan yang tidak baik itu, kita harus merasa malu. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita kali ini, iman kepada malaikat Allah itu bukan hanya sekedar ucapan, melainkan keyakinan hati kita yang dibuktikan dengan pengenalan terhadap nama-nama malaikat, tugas-tugasnya, dan dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk saya sendiri sebagai guru, Bapak sangat senang melihat cara kalian menjelaskan tentang pengertian iman, tentang tugas-tugas malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Karena ini merupakan salah satu rukun iman, dan saya sangat senang melihat kalian bisa berkembang dan bisa menjelaskan apa itu iman kepada para malaikat. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya itu hari apa? Senin. Ini kan dari Senin nih. Jadi pertemuan berikutnya yaitu minggu depan, yaitu hari Senin. Materinya tentang syukur. Tentang apa? Oke, jelas ya. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.